Selamat siang, Bu. Iya. Semua hadir, Tom? Hadir. Terima kasih. Kira-kira kamu senang tidak kalau kita belajar di sekolah seperti ini? Senang. Senang, ya. Ibu juga senang. Nah, kalau begitu, sebelum kita memulai akan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang membawa kita dalam doa saat siang hari ini yaitu anak Bernice. Berdoa untuk kita. Berbicara tentang judul apa tadi lagunya? Halo Bandung. Ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan kita dapat hari ini. Ya. Nah, adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari saat siang hari ini anak-anak yaitu dari kelas 6 tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtemanya bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai saat hari ini yaitu setelah kita membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, maka siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan tempat tinggal atau habitatnya. Ya. Itulah pokok atau tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada saat siang hari ini. Nah, anak-anak, perjuangan mempertahankan kemerdekaan seperti yang Ibu akan bagi teks ini kepada kalian. Nanti kamu baca. Nah, bangsa Indonesia ini seharusnya sudah merdeka. Tanggal berapa Indonesia merdeka, anak-anak? Ada yang tahu kok? Indonesia merdeka tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945. Iya, seharusnya Indonesia, bangsa kita Indonesia ini sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kenyataannya
bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa apa? Bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Inggris. Jadi bangsa Inggris atau datang menjajah bangsa Indonesia. Begitu. Jadi yang seharusnya bangsa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun setelah beberapa bulan Indonesia dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain, yaitu di situ bangsa Inggris. Jadi bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan-gangguan bangsa asing. Mulai dari tahun 1945 sampai tahun 1950 terjadi banyak pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa pertempuran itu seperti yang ada dalam teks yang Ibu sudah bagi tadi. Yaitu yang pertama itu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini anak-anak terjadi dari tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Kira-kira bulan itu kita sudah merdeka atau belum? Sudah ya? Sudah, karena kita kan merdeka tanggal 17 Agustus. Kita sudah merdeka. Namun, pertempuran Surabaya itu terjadi setelah 2 bulan. Berarti di bulan Oktober. Pertempuran Surabaya itu terjadi mulai dari tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Ada pertempuran antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, pasukan Inggris itu kira-kira mereka menang atau kalah saat pertempuran di Surabaya itu? Kalah. Pasukan Inggris kalah dan dipukul mundur. Bahkan pemimpin dari pasukan Inggris yang namanya ada di situ, namanya siapa? Brigadir Jenderal Malabi tewas dalam pertempuran Surabaya. Jadi pemimpin pasukan Inggris itu tewas dari pemuda dan pejuang Indonesia. Nah, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mulai mengeluarkan ultimatum yang berisi tentang seruan untuk menyuruh pemuda Indonesia dan rakyat Indonesia saat itu untuk menyerahkan senjata dan menyerahkan kepada pasukan Inggris, melapor dan mengangkat tangan, seolah-olah kita dipaksa untuk menyerah kepada pasukan Inggris. Namun ultimatum itu ditolak oleh pejuang Indonesia. Jadi pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, yang sangat besar di pusat kota Surabaya. Dan pada tanggal 10 November itu juga anak-anak dikenal sebagai hari bersejarah untuk bangsa Indonesia, yaitu hari apa tanggal 10 November? Hari pahlawan. Jadi pada tanggal 10 November itu pasukan Inggris menggempur Surabaya, mulai menyerang dari darat, laut, udara. Mereka mulai menyerang. Tapi pada akhirnya tetap mereka kalah. Nah, yang kedua, upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia merdeka itu, yang pertama tadi pertempuran Surabaya. Yang kedua pertempuran Ambarawa. Apa?
pertempuran Ambral. Itu terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Itu terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Jadi, bangsa Indonesia tidak tinggal diam, anak-anak. Tetap berjuang di dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh pejuang terdahulu. Begitu. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira apa yang kamu simpulkan dari bacaan atau dari teks yang Ibu sudah bagi itu? Bagaimana upaya bangsa Indonesia tadi? Mereka dengan gigih berani tetap mempertahankan apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita mengembangkan peta pikiran, maka Ibu menjelaskan dulu kepada kalian tentang apa itu kalimat efektif dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu tadi apa? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata yang mempunyai unsur apa? SPOK. SPOK itu singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Itulah arti dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, sebelum kita masuk kepada kerja kelompok, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya, kok? Jelas semua? Kalau jelas, jawab jelas. Kalau belum, bilang belum. Jelas semua, kok? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita bagi kelompok. Yang namanya kerja kelompok itu kerja bersama-sama, ya. Jangan satu orang yang kerja baru yang lain. Harus kerja sama-sama. Kenapa ada masing-masing? Jadi harus kerja sama-sama. Baca dulu itu soal, baru ini jawabannya.
Sudah kok? Ya. Kalau ada yang belum jelas, tanya di dalam kelompok ya. Tadi jangan kerja sendiri-sendiri, tapi kerja dalam kelompok. Tulis nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, terus di bawahnya nama anggota kelompok. Tulis di bawah itu kelompok berapa, nama kamu di dalam kelompok. Sudah toh? Semua sudah kerjakan toh? Nah, tinggal tulis nama. Kelompok mana yang sudah? Ya, kelompok 1. Nah, kita menunggu dulu kelompok 2. Setelah itu baru kita presentasikan bersama-sama ya. Sudah Pak? Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, yang masing-masing kelompok datang mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Kelompok yang pertama tadi yang selesai duluan tadi mana? Kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 ketua kelompok membacakan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Nanti teman yang lain dari kelompok lain mendengar hasil pekerjaan dari teman kelompok 1. Dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malaka. Baca soal dulu. Baca soalnya. 1.
tentara sekutu yang dipimpin oleh PBB. Terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi. Benar apa salah kelompok 2? Jawaban dari teman kelompok 1 itu benar apa salah? Hah? Benar. Lanjut. Tepuk tangan. Kelompok 2. Siapakah nama pemimpin pasukan Inggris yang mati terbunuh saat pertempuran Surabaya? Brigadir Jenderal Maladi. Kelompok 2 benar apa salah? Ya. 3. Tulislah isi ultimatum yang dikeluarkan oleh pasukan Inggris pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melaporkan dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Halo, benar. Kalau tidak ya. Benar apa salah? Benar. 4. Peristiwa 10 November diperingati sebagai hari peristiwa 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan. Diperingati sebagai hari pahlawan nomor 4. Benar apa salah? Pada tanggal berapa terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 lagi. Nah, tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 2 dulu. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Benar apa salah? Kamu jawab benar atau salah? Kelompok 1. Hah? Benar. Jawaban belum bisa. Oh, jawaban belum dibaca. Brigadir Jenderal Maladi. Apakah nama pemimpin pasukan Inggris yang mati terbunuh saat pertempuran Surabaya? Brigadir Jenderal Maladi. Nah, Tulislah isi dari ultimatum yang dikeluarkan oleh pasukan Inggris pada tanggal 9 November 1945. enak ini. Ultimatum yang semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Benar apa salah? Benar, Bu. Peristiwa 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Benar, Bu. Pada tanggal berapakah terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Tanggal 25 Oktober 1945. Benar, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok. Nah, jadi tadi kamu sudah menjawab itu.
tepuk tangan dulu. Nah, dengar ini baik-baik. Dua orang ini menghadap. Balik. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana upaya-upaya bangsa Indonesia di dalam mempertahankan bangsa Indonesia. Nah, kita lanjut dengan pelajaran yang berikut. Ternyata anak-anak, hewan juga mempunyai cara atau strategi masing-masing di dalam ia mempertahankan kehidupan mereka. Dan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tempat tinggal atau apa tadi? Habitat. Jadi habitat ini nama lainnya tempat tinggal dari hewan. Nah, di sini kamu perhatikan di sini, karena di kita punya sekolah tidak ada listrik, maka kita pakai media pembelajaran apa adanya. Iya. Nah, coba kamu perhatikan di sini ada gambar hewan yang kamu pernah lihat gambar hewan ini atau hewan-hewan yang ada di gambar ini kamu pernah melihat atau belum? Nah, pernah. Kalau begitu kamu sebutkan dulu. Ini gambar apa ini? Hewan apa ini? Ayam apa dulu ini? Ayam apa ini? Ayam jantan, ayam jago. Terus ini? Bebek. Ini? Kalau ini? Nah, ini sekelompok kecil hewan yang kita temui yang ada di tempat hidup mereka, dan hewan ini memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus itu disebut juga dengan keunikan dan keistimewaan yang ada dalam hewan itu dan tidak ada pada diri hewan yang lain. Itu yang disebut dengan ciri-ciri khusus. Nah, kita mulai dengan bebek. Bebek biasanya hidup di mana? Di air. Nah, bebek ini ada yang tahu kok? Pernah melihat bebek kok? Ya, kalau pernah, paling tidak kamu mengetahui kenapa bebek itu hidupnya di air. Pasti dia mencari makanan. Nah, bebek ini mempunyai ciri-ciri khusus. Nah, ada yang tahu ciri khusus yang dimiliki oleh bebek? Angkat tangan. Ya. Siapa nama? Iya. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh bebek? Iya, memiliki selaput pada kakinya supaya dia bisa apa? Berenang dia di air atau berjalan di air. Jadi bebek ini dia memiliki selaput pada kakinya supaya dia bisa berjalan dan berenang di dalam air. Karena tadi
hidupnya di air, mencari makanan di dalam air. Selain itu, anak-anak bebek juga memiliki selaput pada paruhnya yang berbentuk sudut. Terus yang ciri-ciri yang berikut dari bebek lagi ada yang tahu kok? Bulunya memiliki memiliki minyak pada sekujur bulunya. Supaya apa? Supaya ketika dia berada di dalam air, dia tidak mudah tenggelam. Nah, terus kita masuk ke hewan yang berikut. Ikan. Ikan ini biasa hidup di mana? Di air. Ada yang di air asin atau di laut dan juga ada di air tawar. Nah, pada umumnya ikan itu dia hidup di dalam air. Nah, dia bisa hidup di dalam air oleh karena apa? Dia bernapas menggunakan apa? Ciri-ciri khususnya? Insang. Nah, ikan bernapas dengan menggunakan insang. Ciri-ciri khusus yang berikut lagi dari ikan, mungkin dia bisa tunjuk badan atau tubuhnya memiliki sisi. Nah, yang berikut apa lagi? Cicak. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri khusus hewan cicak, kita menyanyi dulu lagu. Kamu masih ingat dong lagu dari anak TK PAUD atau dari kelas 1 yang menyangkut dengan cicak? Coba ingat, lagu apa itu? Cicak-cicak di. Nah, kamu menyanyi dulu. Kita menyanyi dulu sama-sama ya, supaya jangan mengantuk. Usir ini rasa mengantuk dulu. Siang-siang lagi kita menyanyi. 1, 2, 3. Cicak-cicak dinding-dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Berarti cicak ini terima kasih dulu. Kamu ya. Berarti cicak ini makanannya apa? Nyamuk. Nah, cicak memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, ada yang tahu loh cicak ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama apa? Ya, perempuan. Lanjut tadi. Cicak memiliki telingkap pada kakinya untuk menempel di dinding. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi ciri khusus yang pertama yang dimiliki oleh cicak, memiliki perekat pada kakinya untuk dia bisa merayap di dinding. Bukan saja dia merayap di dinding, di kaca yang licin begini saja dia tidak mudah jatuh. Karena apa? Karena ada perekat di kakinya. Siapa yang sudah pernah tangkap cicak? Pasti anak laki-laki ya. Nah, coba kamu perhatikan, bagi yang tidak takut, coba perhatikan. Apa benar di telapak kakinya cicak itu ada perekat yang macam lem? Jadi dia jalan di atas permukaan yang licin juga dia tidak mudah jatuh, atau di langit-langit rumah juga dia tidak mudah jatuh karena ada ciri khusus tadi, yaitu memiliki perekat pada kaki. Yang berikut, cicak juga memiliki ciri khusus yang lain. Apa tadi? Mudah memutuskan ekornya saat ada hewan yang memburunya atau yang mengejarnya. Nama lain dari memutuskan ekor pada cicak itu apa tadi? Apa? Iya, pintar, autotomi. Dan yang
ciri-ciri yang berikut lagi yang ada pada cicak memiliki lidah yang panjang dan pendek. Memang kita tidak lihat, tapi dia ada. Nah, sampai di situ ada yang masih belum mengerti kok? Bisa tanya ya. Sudah belum? Sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti, Ibu kasih lagi untuk kerja kelompok. Tugas yang kedua untuk kerja kelompok. Yang pertama tadi boleh di. Nah, coba kamu perhatikan di situ ada gambar apa? Gambar hewan dan baca dulu suruhannya, baru tulis jawabannya ya. Nah, mulai dari sekarang. Nah, kerja sudah. Tulis nama kamu. Sudah toh? Sudah? Ya, ingat tulis nama kelompok. Sudah toh? Ya, kalau sudah, nanti masing-masing presentasikan ya. Nah, hewan-hewan yang ada di situ tadi apa? Nah, ada hewan cicak, bebek, ikan, ayam, balang sangit, ini dan lain-lain juga. Nah, hewan-hewan yang kita belajar tadi memiliki ciri-ciri khusus. Hewan-hewan yang kita temui dalam kehidupan kita, ada yang hidup di dalam air, ada juga yang hidup di darat. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Sebelum kita pulang, ada yang belum mengerti kok, harus bertanya kalau belum mengerti. Semua mengerti kok atau belum? Sudah. Ya, kalau sudah mengerti, nah pelajaran yang kita pelajari saat hari ini berbicara tadi tentang upaya-upaya bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kita bisa mengetahui bagaimana cara kita di dalam memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan. Terus kita
belajar tadi, apa itu kalimat efektif? Apa itu kalimat efektif tadi? Ada masih ingat toh? Ada masih ingat kalimat efektif itu apa? Nah, coba kamu baca dulu atau ingat-ingat dulu kalimat efektif itu apa? Ciri-cirinya apa? Baca dulu. Kalimat efektif adalah kasih kuat suaranya sama-sama. 1, 2, 3. Iya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif itu sendiri ada berapa tadi? Hah? 4. Iya, coba kamu sebutkan. 1. Iya. Yang kedua. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaedah sangat dan bermaksud. 4. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itulah ciri-ciri dari kalimat efektif. Dan yang terakhir juga kita banyak belajar tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup, dalam hal ini hewan. Ciri khusus yang kita ketahui tadi, yang kita pelajari tadi pada hewan, cicak memiliki apa tadi? Berekat di kaki. Kalau bebek memiliki apa tadi? Selaput pada kaki supaya dia bisa apa dalam air? Nah, terus cicak memiliki apa di kaki? Berekat di kaki supaya dia bisa berjalan di dinding atau merayap di dinding. Dan yang ikan tadi memiliki insang supaya dia bisa apa? Bernafas. Tapi kamu harus ingat anak-anak, tidak semua ikan di laut itu dia bernafas dengan menggunakan insang. Ada ikan-ikan tertentu yang bernafas sama dengan kita manusia. Kita manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ya, pintar, tepuk tangan. Jadi ikan yang besar-besar macam lumba-lumba, paus, dia bukan bernafas dengan insang. Insang melihat dalam bahasa Sabu apa ya? Kalau dalam bahasa Sabunya kita, insang itu tegara, ya. Jadi ikan ini bernafas dengan menggunakan tegara. Sebelah dua-duanya dong. Tengah pakai wah. Nah, sebelum kita pulang, ada soal evaluasi post-test di sini yang ibu akan bagi untuk anak-anak mengerjakannya di rumah, dibantu atau minta bantuan. Kerjakan sama-sama dengan kakak atau mama bapak kalian, ya. Kalau bukan suruh mereka yang kerja, kamu enak, ya. Tapi kamu yang mengisi. Kalau ada yang tidak tahu baru tanya, ya. Iya. Sebelum pulang kita bagi dulu ini untuk kerja, ya, di rumah. Nanti pertemuan berikutnya baru dibagi dan dibawa ke sekolah, nanti ibu periksa. Sudah toh? Nah, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ingat
senang atau yang membuat anak-anak sakit hati dan kecewa. Nah, sebelum kita pulang, Mardion mau kita di dalam doa dulu. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Nah, pulang jangan bermain di jalan, langsung